Shalom teman-teman mahasiswa Katolik dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Podcast Bidik, Bincang dalam Kasih Iman Kristus. Podcast dari keluarga mahasiswa Katolik Teknik UGM yang membahas nih terkait refleksi iman dan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, aku Frido. Dan aku Grace, seneng banget karena di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa sekarang nih, yaitu menjadi rumah aman, peran aktif mahasiswa Katolik dalam mewujudkan kasih yang melindungi di lingkungan kampus dan dunia digital. Nah, kalau ngomongin soal rumah aman nih Grace, mungkin yang teman-teman bayangin itu langsung keluarga atau rumah kan? Nah, tapi sebenarnya lingkungan kampus dan media sosial itu juga masuk nih. Harusnya bisa jadi tempat yang aman, tempat yang nyaman, dan bisa menjadi ruang untuk mahasiswa tuh saling mendukung lah. Betul banget tuh Frido. Nah, apalagi sekarang interaksi mahasiswa tuh nggak cuma terjadi secara langsung di kampus, tapi juga di ruang digital. Kadang kita nggak sadar kalau perkataan, komentar, bahkan candaan kecil bisa berdampak besar buat orang lain. Oleh karena itu, hari ini kita nggak sendirian teman-teman. Kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang akan membantu kita untuk merefleksikan gimana sih iman Kristiani bisa mengajak mahasiswa untuk menjadi pribadi yang lebih melindungi dan menghadirkan kasih di tengah lingkungan kampus maupun di dunia digital. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa ya. Ciao Frater Tias dan Frater Huy. Oke, Frater Tias dan Frater Huy, mungkin sebelumnya boleh banget nih buat memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya. Mungkin bisa dari Frater Huy terlebih dahulu. Ya, shalom semuanya. Shalom. Dalam nama saya lengkapnya Frater John La Quoc Huy SCJ. Saya aslinya dari Vietnam yang jauh-jauh mau datang di Indonesia untuk menikmati bersama teman-teman di sini. Jauh-jauh loh ini Frater Iya, jauh dari banget, Vietnam dari ya. Vietnam. Gila emang. Keren banget. Oke, mungkin boleh selanjutnya Frater Tias. Iya, perkenalkan nama saya Frater Tias. Saya berasal dari Bengkulu, sama seperti Frater Huy. Saya dari Imam Umat Kudus Yesus SCY, dan di sini bersama-sama menemani teman-teman muda di sini semuanya. Terima kasih. Oke, seneng banget kita bisa mendapatkan kesempatan untuk ngobrol bareng Frater Huy dan Frater Tias hari ini. Nah, sebelum masuk ke tema utama, kami penasaran nih Frater, sekarang kesibukan yang dijalani di kepastoran atau pelayanan tuh apa aja ya? Kalau dari aku, kesibukan sekarang sebenarnya baru selesai baru selesai menempuh ujian skripsi. Jadi sebenarnya sudah selesai S1-nya, tapi masih ada beberapa mata kuliah yang harus diselesaikan terkait sama jenjang berikutnya, program berikutnya dalam tahap imamah. Jadi saya sendiri udah selesai, dan ya kesibukan akhir-akhir ini itu sih sebenarnya studi juga sama teman-teman. Oke, baik sekali Frater. Kalau dengan Frater Huy sendiri, apa kira-kira kesibukan? Saya sekarangnya sama Frater Tias saja, baru selesai skripsi, dan sekarang saya harusnya siap-siap lebih dalam dan harusnya lebih yakin lagi tentang bagaimana saya akan melayani tahun top di Indonesia gitu. Wah, Baik. oke. Jawaban yang sangat menarik sekali ya Grace ya dari Frater Tias maupun Frater Huy ini. Oke, mungkin kita mau next nih Frater, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, Frater nih dulu tuh sempet kuliah di mana dan ngambil jurusannya tuh apa sih gitu. Dan kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit kondisi lingkungan kampus yang Frater alami waktu dulu berkuliah. Ya, 4 tahun kuliah, kami berdua sebenarnya kuliah di fakultas yang sama, Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma gitu. Dan selama 4 tahun ini kami melihat bahwa lingkungan kampus kami mendukung sekali dalam kegiatan dan kondusif dalam kegiatan belajar mengajar kami, dalam perkuliahan kami. Karena di kampus itu kami sangat menjunjung tinggi yang namanya martabat manusia, karena prodi kami filsafat dan filsafat keilaian itu ya. Hubungannya sama Tuhan, sama manusia, jadi nggak mungkin dong kami seperti untuk merendahkan martabat orang lain. Dan kami sangat menjaga itu semua. Dan lingkungan yang
kami bangun di sana memang sangat mendukung untuk banyak orang. Jadi mulai dari sebenarnya dari kondisi eh, pembelajaran kami sampai semuanya itu sangat mendukung sebenarnya untuk meninggikan atau memuliakan martabat manusia. Terus Oke, baik. Sudah tergambar di Frater. Jadi di Sanata Dharma jurusan Fakultas Teologi ya? Iya. Kalau teologi sendiri tuh apakah itu satu fakultas saja atau di dalamnya ada prodi-prodi yang lain? Iya, kalau di teologi fakultasnya teologi, tapi prodinya cuma satu, Cuma satu. filsafat sila ya. Teologi ya. Wah, tentu saja dengan lingkungan kampus yang memang memang Universitas Katolik itu Iya. tentu saja sangat juga pendukung yang sangat besar sekali ya Frater ya Betul. dalam lingkungannya. Wah, oke. Baik. Oke, mungkin karena tadi Frater juga udah bercerita tentang kondisi kehidupan kampus yang realnya. Tapi menurut Frater sendiri, seperti apa sih gambaran ideal kampus yang aman, nyaman, dan juga menghargai martabat setiap pribadi? Yang idealnya. Menurut saya ya, kalau di kampus kami atau khususnya di fakultas kami lihat itu dasarnya, model dasarnya itu kami coba membangunkan model keluarga. Karena desa ada di keluarga, saya rasanya ini adalah tempat yang saya dimiliki. Ini adalah rumah saya, house. This is my home. So kita akan sangat dicintai oleh banyak orang, dosen, para teman-teman, dari karyawan di sana juga. Jadi di sana itu kami tidak hanya dicintai. Kami tidak hanya dapat tentang bagaimana belajar akademik atau pengetahuan, tapi di sana itu kami membangunkan bagaimana sikap kami hidup itu persaudaraan, Belajar hidup ya. belajar hidup. Selain belajar teologi dan materi juga belajar tentang kehidupan ya. Iya. Bisa dibilang kayak rumah kedua gitu. Iya. Oke. Baik. Nah, oke, baik Frater. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung ya terkait lingkungan yang ideal, yang baik itu seperti apa gitu. Nah, tapi kita mau kembali lagi nih ke akar gitu. Nah, kalau dalam iman Kristiani ini, manusia tuh kan dipandang ya sebagai sebuah citra Allah gitu. Nah, sebenarnya apa sih makna pandangan itu dalam kehidupan bersama gitu, terutama di lingkungan kampus, gitu. Kalau bagaimana kita memandang sebenarnya berangkat dari pribadi per pribadi, kita tahu sebenarnya dalam kitab Kejadian banyak sekali atau dalam penciptaan Allah digambarkan di sana menciptakan manusia sungguh amat baik gitu ya. Jadi udah punya superlatif atau punya tingkatan-tingkatan sungguh amat baik. Nah, maka sebenarnya itu juga yang menjadi pedoman bagi semua orang sebenarnya untuk menciptakan tempat yang aman, yang baik dan menghargai semua orang. Karena Tuhan sendiri yang adalah ciptaan itu menganggap ciptaannya sungguh amat baik manusia ini dan semua ciptaannya secara demikian. Maka apalah arti atau apalah saya ini atau orang-orang dan kita manusia ini kalau kita malah merendahkan saudara kita, sesama kita, atau bahkan tidak mencintai alam sekitar dan lingkungan kita. Tapi dalam konteks ini adalah manusia, ya maksudnya teman-teman kita. Maka saya rasa pendasaran yang kuat di sana sih, karena memang Allah itu memang sudah mengatakan bahwa ciptaannya manusia atau sama kita ini sungguh amat baik. Maka itu juga yang harus kita ikuti dalam memandang seseorang itu sih. Oke, berarti Tuhan sendiri tuh kayak tidak hanya memandang, maksud saya tuh memandang memang semua manusia itu memang ciptaan yang sangat amat baik ya, Iya, Frater. Jadi alangkah baiknya juga kita sebagai manusia tuh juga melihat sesama kita juga setara lah atau sama baiknya dengan kita. Jadi kita harus tidak memandang rendah orang lain dan juga saling meninggikan derajat kita masing-masing. Betul. Oke, baik Frater, jawaban yang sangat Sangat bagus. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang lebih relate
di kehidupan sehari-hari ini. Kan sebagai mahasiswa, kita tuh sering sibuk dengan tugas, organisasi, kepanitiaan, bahkan urusan pribadi. Mungkin Frater-Frater juga ngalamin sibuknya skripsi gitu kan. Nah, menurut Frater, kenapa mahasiswa tetap perlu membangun kepekaan dan kepedulian terhadap sesama di tengah kesibukan pribadi, urusan pribadi gitu? Iya, betul tuh Frater. Kan kita kan udah sibuk nih masing-masing. Kenapa sih kita penting itu kalau apa yang kita harus ngurusin atau mungkin peka lah ke sama orang lain. Sama orang baik. Itu kira-kira kenapa Frater? Kalau saya ya lihatnya, memang kita itu dalam zaman ini sangat sibuk-sibuk. Kita sibuk bagaimana baca skripsi. Kalau kita mahasiswa sibuk, ada kadang-kadang kita itu sibuk cari duit untuk kehidupan kita. Tapi bagaimana kita itu memang sibuk itu, tapi kita harus ingatnya kita ada tempat yang kita akan kembali. Seperti kita sibuk keluar energi kita, tapi kita ingat kita ada home, itu kampus kita, itu adalah lingkungan, ada tempat budaya cintaan, di sana itu budaya pertemuan, di sana itu kita akan dapat energi yang positif. Ya, karena kita keluar kerja dapat memang banyak berpikir negatif, tapi di sana itu selalu ada orang menunggu kita setia, siap untuk mendengarkan apa kita mau sharing. Mereka sangat terbuka untuk kita mesembuhkan, membantu kita berkembang lagi. Itu menurut saya itu memang itu seperti di rumah saya. Waktu saya pulang kerja atau belajar, saya pulang lihat orang tua saya selalu senyum gitu, saya rasanya ini energi yang otomatis Terisi kembali. ya, hati saya bersuka cita. Ya, Gitu. ya kalau aku sendiri juga setuju dengan apa yang dia mau tapi karena komunitas terutama tempat di mana kita bertumbuh itu juga bisa menjadi tempat kita untuk recharge, tempat kita untuk mengisi kembali gitu ya. Kalau Frater Wi tadi membahasakannya, kita udah banyak nih memberi keluar, terus kita udah kosong lagi nih. Apa yang mau kita kasih? Jadi kita balik lagi ke rumah untuk ambil semua energi cinta kita, untuk energi mengasihi kita, supaya kita bisa membagikan lagi ke banyak orang, lebih banyak orang. Nah dari situ sih yang membuat kayak penting nih berkumpul bareng sama teman-teman satu circle, terutama satu iman ya, karena siapa lagi yang bisa bantu kita. Makanya pulang ke KMKT misalnya, bertemu dengan teman-teman anggota di KMKT itu mungkin menjadi hal yang perlu kita gaungkan bersama, supaya kita memang menjadi satu kawanan yang saling menguatkan, kalau kata-kata gue tadi sih. Betul bang. Wah, oke. Setuju. Banget ya, sepakat. Sangat itu sekali Frater, filosofis lah. Jadi kayak memang tuh kita memang butuh orang lain juga ya buat merecharge energi dan juga kasih yang kita miliki gitu. Dan juga kita sendiri juga jangan lupa buat menyebarkan hal tersebut gitu ke orang lain. Saja nanti ya dengan kita juga menyebarkan ke orang lain, pasti nanti kita akan mendapatkan bisa dibilang kayak timbal baliknya gitu. Tapi memang mungkin mau disclaimer aja kalau kita tuh jangan melakukan hal itu karena ingin timbal baliknya aja ya Frater ya. Kita memang harus kayak berbuat secara sukarela gitu, ikhlas gitu. Oke nih, kemudian selanjutnya nih Frater, kalau misalnya nih kita berbicara secara konkretnya sebenarnya peran mahasiswa tuh apa sih gitu buat menciptakan lingkungan kampus yang aman? Solusi atau mungkin hal konkret apa yang bisa mahasiswa lakukan? Yang bisa kita contoh nih. Kalau dari mahasiswa sendiri, apa sebenarnya yang bisa dicontohkan untuk membuat ruang aman ya? Ya, saya rasa kedekatan, perjumpaan, dan pengertian satu dengan yang lain itu perlu dibangun supaya orang bisa punya
punya saling menjaga, punya saling rasa melindungi satu dengan yang lain untuk eh, membuat ruang aman itu terjadi di kampus gitu ya. Jadi penyadaran bersama soal aku butuh aman nih. Jadi golden rule kan jelas banget ya. Iya. Apa yang ingin kamu perbuat untuk orang lain perbuat ke aku, ya lakukanlah gitu. Maka kalau kita juga butuh ruang aman, ya pasti dong kita juga harus memastikan ruang aman itu bagi orang lain. Nah, maka kesadaran itu harus selalu dibangun dalam kehidupan mahasiswa, apalagi kita akademisi ya, maksudnya setiap harinya selalu mengenyam atau mendapatkan pengetahuan dan tidak habis-habisnya mendapatkan pengetahuan itu, dan tidak mungkin kita tidak tahu untuk hal yang barangkali itu menjadi hal yang biasa dan umum gitu. Maka Gitu. minimum atau bare minimum atau standar minimum semua orang memang harus kita pegang bahwa golden rule tadi, apa yang ingin apa orang lain perbuat untuk aku, ya kita lakukan. Maka kita harus selalu membuat ruang aman untuk orang lain, maka itu akan juga berdampak ke kita sih, itu sebenarnya. Wah, oke, santai sekali. Jadi Frater Yuli ada tuh. Oh iya, kalau saya lihat zaman ini ya, aku lihat, aku juga sering masuk buka IG, saya dapat banyak cerita-cerita tentang mahasiswa yang sekarangnya mau membunuh diri. Kenapa mereka membunuh diri? Karena mereka tidak dapat orang untuk mendengarkan. Jadi mereka akan rasanya sedih, dan kadang-kadang kalau sibuk tidak ada tahu dia seperti apa, dia stres. Jadi itu memang adalah masalah. Kalau kita ada teman-teman datang untuk kita, itu adalah mereka yang mau membuka hati dan mau ada orang membantu mendengar dia bercerita. Jadi kita itu orang di sini harusnya terbuka juga kembali untuk siap mendengar dia apa dia mau cerita. Kadang-kadang mereka tidak perlu kita ngobrol apapun, tapi hanya mendengarkan saja. Itu mendengarkan itu adalah tindakan sudah cukup untuk mereka. Itu memang adalah tanda untuk kita sebagai orang mahasiswa, teman-teman, itu membangun budaya perjumpaan, budaya kecintaan. Itu dalam zaman ini sangat perlu untuk kita melakukan. Ya, mungkin balik lagi kayak yang tadi Frater udah bilang, kita harus peka terhadap teman-teman kita sendiri gitu ya di lingkungan kampus. Dan tadi yang disampaikan oleh Frater juga terkait golden rule ya Frater ya. Kalau memang kita mengekspektasikan orang akan berbuat baik ke kita, maka kita juga harus nih berbuat baik ke orang lain. Nah, tapi mungkin tadi yang disampaikan oleh Frater Hui juga berkolerasi nih dengan pertanyaan kami berikutnya, yang sebenarnya kan memang ada orang yang memang sengaja tidak mau membuka diri nih Frater, terkait apa yang dia rasakan atau apa gitu. Dan kita sebagai orang yang memang tidak tidak tahu menahu kondisi dia seperti apa sebenarnya, itu kan buat kita kan juga sulit ya untuk meng-approach mungkin orang yang sedang mengalami masalah seperti itu. Tuh, nah mungkin bisa disampaikan saja. Nah, kalau ada kasus teman kita ya sendiri yang kayak gitu dalam ajaran iman Kristiani, gimana kita diajak untuk hadir dan melindungi mereka sebagai seorang teman dan juga sebagai seorang Katolik? Tuh, khususnya mungkin seperti di mahasiswa yang merasa dirinya terasing, merasa tidak diterima, atau bahkan mereka tuh merasa kalau di luar kampus tuh nggak aman gitu, Frank. Kalau saya lihat di dalam Injil ya, kita akan lihat bahwa itu ada mode yang paling bagus itu menurut saya. Itu adalah Samaria yang baik hati. Samaria yang baik hati. Iya. Orang itu memang tidak tahu orang yang sedang sakit di jalan itu, tapi orangnya mau datang dan membantu dia. Dia akan buang waktu, dia sedang sibuk tapi dia tetap membantu. Dia tetap yang membayar uang, membayar waktunya untuk merawat orang itu. Semoga itu orang akan sembuh. Itu memang ada konsepnya adalah berjalan bersama. Berjalan bersama. Iya, berjalan bersama.
Itu keywordnya ya, Berjalan berjalan bersama. Kita tidak boleh ninggalin teman kita sendiri. Oke, dari Frater Tias mungkin ada tanggapan? Iya, kalau melihat tadi bagaimana soal orang yang terasing gitu ya. Modelnya benar perumpamaan orang Samaria yang Yesus tawarkan, dan model yang paling baik juga adalah Yesus sendiri sebenarnya. Ketika dia menyapa orang-orang yang tersingkir. Contohnya orang-orang pemungut cukai yang waktu itu disingkirkan oleh orang-orang karena banyak mintain pajak, negekin pajak gitu. Terus orang-orang berdosa dia ikut makan, padahal orang-orang Yahudi waktu itu kayak, ya ngapain makan sama orang berdosa gitu ya kan. Nah, teladan Yesus sendiri inilah yang harusnya sebenarnya kita ikuti untuk pertama kali membuka diri, seperti apa yang kami katakan tadi, untuk berinisiatif untuk pertama kali membuka diri kepada mereka orang-orang yang terasing ini. Dan konkretnya sebenarnya kita bisa mulai dari komunitas-komunitas Katolik atau komunitas kita, KMKT misalnya. Kita barangkali dengan konten-konten harian kita atau dengan keseharian kita, dengan kegiatan-kegiatan kita yang mungkin orang lain lihatnya biasa-biasa aja, mungkin bagi orang-orang yang terasing kayak, wah kayaknya ini tempatku deh, kok mereka asik banget ya sebenarnya. Dan itu sebenarnya udah menjadi daya tarik bagi orang lain untuk datang dan menjadi orang yang gak terasing gitu. Maka inisiatif dan membuka semua potensi-potensi baik supaya orang datang itu merupakan cara yang baik pula untuk kita bisa merangkul orang-orang yang terasing. Wah, oke, jawaban yang sangat menarik sekali ya, Frater ya. Sebenarnya untuk jawaban tersebut juga sudah mencakup nih yang pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana teladan Yesus tuh bisa jadi atau menjadi contoh buat mahasiswa-mahasiswa. Tapi tadi sepertinya sudah banyak yang dijawab, betul. Dimana kita membuat ruang yang aman, ruang yang nyaman, dan juga kita membuka semua potensi-potensi dan lingkungan yang sehat lah, supaya nanti misalnya teman-teman kita yang mungkin mengalami suatu masalah itu mereka bisa membuka hatinya dan datang sendiri ke kita gitu. Lebih nyaman juga buat mereka. Dimana tempat mereka bisa diterima seperti itu. Iya sih, memang Yesus sudah meneladankan yang paling penting di zaman ini itu, kalau saya menariknya adalah Yesus itu nggak mudah judging orangnya. Orang pada dia adalah, menurut saya adalah dia adalah Tuhan ya, tapi dia nggak pernah judging orang-orang yang ada di sekitarnya yang berdosa. Nah, misalnya ada orang-orang perempuan yang mungkin kedapatan berzina dan mau dilempari batu sama orang-orang lain, dan ya Yesus nggak ada ngomong apa-apa, cuman ya udah yang paling tua coba dilempar, siapa yang melempar? Nggak ada yang melempar, semuanya pergi, dan Yesus cuman ngomong apa gitu. Kalau untuk zaman sekarang kan sigma auranya keluar, kayak langsung ngomong, mana orang-orang itu? Nggak ada, mereka langsung pergi. Ya aku pun nggak bakal melempar kamu dengan batu. Itu artinya kelihatan sekali kalau Yesus nggak bakal ngejudging. Aku juga tidak akan melakukannya demikian. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Dia nggak ada ngomong, iya kamu udah berdosa, nggak ada. Dia cuma ngomong, ya udah kamu nggak ada dan jangan berbuat dosa lagi. Itu sebuah hal yang menurut saya untuk kita semua mahasiswa ya, jangan dan semua orang lah, terutama jangan teladan Yesus untuk tidak mudah menilai orang, tidak mudah menjudge orang atau berbagai macam halnya, termasuk itu menjadi teladan yang baik supaya orang tidak merasa terserang, tidak merasa terhakimi dengan apa yang kita katakan. Itu sih jadi teladan yang baik banget dari Yesus. Sangat bisa dicontoh sekali ya teman-teman semuanya, bahwa kita tuh tidak sebisa mungkin tidak menjudge orang begitu, karena kita sendiri tidak tahu gitu kira-kira masalah mereka atau mungkin cerita di balik kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kan kita orang asing gitu, kita tidak tahu menau sama sekali kenapa mereka berbuat demikian gitu. Jadi kalau misalnya kita nih tanpa tahu apa kita ngata-ngatain mereka, justru ya kita tidak sigma gitu, kita tidak ada aura plusnya gitu. Jadi ya jangan gampang buat menjudge orang lain, teman-teman. Betul. Nah, tapi kadang tuh di lingkungan kampus kita juga sering ngalamin nih, misal teman kita tuh melakukan kejahatan.
Terus kita merasanya kayak aku kan nggak ikut ngelakuin kejahatan itu atau ketidakadilan itu. Nah, tapi kalau misalnya kita diam saat melihat ketidakadilan itu, apakah itu berarti kita tuh nggak bersalah atau apa yang harus kita lakuin gitu? Kalau teman kita berbuat demikian. Oh iya. Kalau soal ini ya, mendiamkan atau membiarkan kejahatan itu termasuk dalam hal dosa ya. Maka sebenarnya teladan yang paling baik gimana sih kalau orang lain, kan kita nih manusia nih kadang takut ya kalau mau negur orang yang salah ya. Kan kita nggak enak hati gitu kan. Nanti pertemuananku gimana nanti Takut takut dijauhi. dijauhin semua segala macamnya, dan ya aku nanti nggak ada teman untuk ini lagi, tapi dia salah banget nih, udah melenceng. Sebenarnya udah diberitahu dalam Paulus berikan contoh yang baik sekali untuk kita bagaimana menegur atau mengingatkan saudara-saudara kita ketika bersalah. Pertama, ada tingkatannya. Pertama, tegurlah 4 mata. Jadi aku dengan gue misalnya ya cuma berdua doang, kita tegur. Kalau memang tidak bisa naik lagi tingkatannya ya, tambah 1 orang untuk jadi pihak ketiga untuk menyelesaikan dan memberitahu. Kalau tidak bisa, barulah kita beritahukan kepada majelis atau orang yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan masalah itu. Maka sebenarnya dari sini aja kita udah punya contoh yang baik nih. Paulus sendiri udah ngasih takaran-takaran dan udah pasti tahap-tahapnya nih untuk gimana kita bisa ngingetin teman kita dari keburukan-keburukannya atau kadang udah menyimpang gitu kan. Jadi sebenarnya itu jadi teladan dan sudah jadi contoh yang baik sekali untuk mencoba ini. Jadi tidak melulu harus kita yang selalu intervensi, tapi dengan ketika kita mencoba untuk pertama kali dengan tahap per tahap itu sudah dilakukan, maka yaitu keputusan dia pribadi untuk dengan keputusan bebasnya untuk tetap melakukan atau berbalik kepada yang baik gitu. Oke. Berarti tadi ada level-levelnya ya, Flutter ya? Yes, betul. 4 mata dulu, kemudian dengan orang lain yang bisa memberi saran atau mungkin menengahi gitu ya. Kalau memang nggak bisa, dengan pihak yang berwenang gitu. Benar. Untuk keputusan dia akan bertobat atau tidak ya itu sudah Menjadi mungkin keputusan bebasnya. keputusan pribadi. Betul. Yang penting kita udah melakukan sebisa. Betul. Oke. Baik nih Fata. Ya, kita melihat kasus yang belakangan ini terjadi gitu. Seringkali muncul kasus kekerasan nih ya ada di lingkungan kampus, khususnya kekerasan seksual, Frater. Baik itu secara verbal maupun non-verbal. Terhadapnya ini spesifik terhadap perempuan gitu. Dan seringkali opini publik itu berubah setelah mengetahui latar belakang dari korban. Iya, nah kalau dalam pandangan gereja dan nilai kemanusiaan, gimana seharusnya kita bisa memandang martabat seseorang tanpa membenarkan tindakan kekerasan terhadap diri? Kalau dari aku mungkin gimana pandangan gereja soal kekerasan ini, gereja sendiri sebenarnya sangat menentang apa yang dikatakan ini, karena memang apa yang tidak pro life atau tidak berkaitan dengan atau merendahkan martabat itu sangat ditentang, karena memang apalagi kekerasan seksual ya, kita tahu memang perkembangan dunia sekarang ini sangat ini sekali, dan verbal dan non verbal ini juga jadi hal yang kadang orang normalisasi ya, itu kan, jadi cuman gini atau punya bandingan yang lain atau punya perbandingan kasus yang lain atau punya perbandingan peristiwa yang lain yang membuat orang mudah menormalisasi. Maka sebenarnya gereja sendiri udah banyak kali untuk mengingatkan itu, dan gereja punya standar-standar dan ketentuan hukumnya yang sekarang sudah dibuat sedemikian rupa dimulai oleh Paus Fransiskus,
dan itu juga dilanjutkan oleh Paus Leo ke-14, maka sebenarnya itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama untuk penekanan ini. Maka cinta kasih yang ditimbulkan, karena kalau kekerasan itu kan tidak ada cinta kasih sebenarnya. Maka Yesus saja mengedepankan cinta kasih dan lemah lembut. Maka sebagai pengikutnya itu juga yang sebenarnya kita majukan, kita kedepankan. Itu sih. Wah, oke. Jadi kalau misalnya nih, tadi kita kembali lagi ke pertanyaan Frater ya. Sebenarnya kan tadi kan ada opini publik yang berubah gitu setelah mengetahui latar belakang korban gitu. Nah, kalau menurut Frater sekalian, apakah hal tersebut tuh bisa dijustifikasi? Misalnya, ya mungkin perempuan itu berbuat seperti itu, tapi terus, misalnya, maaf, perempuan tersebut menjadi menjadi seorang korban gitu. Tapi setelah publik tahu latar belakangnya kenapa, itu publik jadi kayak terus nggak empati nih sama dia karena tahu nih alasannya. Padahal kan mau bagaimanapun dia tuh adalah korban juga gitu loh sebenarnya. Nah, kalau menurut Frater sendiri gimana tuh? Entah itu baik dari perempuannya atau mungkin dari pandangan publiknya yang berubah gitu. Ya, kembali lagi sebenarnya bagaimana publik ini memandang korban ya. Maksudnya adalah kembali tidak mudah menilai seorang, menghakimi apa yang dikatakan atau apa yang terjadi sebenarnya di balik itu kan sebuah akar masalah atau hal-hal yang sebenarnya perlu kita telisik lebih jauh ketika melihat soal kasus-kasus kekerasan seksual yang sebenarnya akhir-akhir ini terjadi. Maka sebenarnya proses yang mendalam, kajian-kajian psikologis itu juga penting untuk melihat bagaimana orang-orang ini memandang korban atau korban juga bisa berdiri, karena memang pada sejatinya tidak ada orang yang mau menjadi korban gitu. Maka perlindungan terhadap korban, perlindungan terhadap korban itu sangat menjadi hal yang sangat perlu dijaga, karena kadang kita terpisah antara ruang yang privat dan yang publik gitu ya. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kita mudah menghakimi, oh ternyata orangnya kayak gini ya gitu. Jadi kembali ke apa yang sudah kami tekankan soal tidak mudah menghakimi dan tetap perlindungan terhadap korban itu menjadi yang utama sih untuk penanganan seperti ini dalam gereja Katolik. Wah, oke, bentar. Jadi kita kembali lagi ke jangan mudah menjudge seseorang. Oke, baik, bentar. Nah, tadi kan kita mengingat ya kalau tadi ada yang verbal maupun non verbal nih buat kekerasannya. Nah, tapi kan juga tidak bisa dipungkiri nih Frata, kalau memang di zaman digital yang sekarang itu mahasiswa atau bahkan semua orang itu kita pakai media sosial nih Frata. Nah, kira-kira gimana sih cara untuk menggunakan media sosial supaya tetap bijak, mencerminkan kasih dan juga penghormatan lah terhadap sesama, dan biar kita tetap ingat kalau media sosial itu adalah ruang publik gitu. Jadi gimana kita bisa menjaga citra dan mungkin menjaga perasaan orang lain juga gitu. Bermedia yang baik ya. Betul sekali. Bagi saya ya, aku juga sering pakai media sosial juga. Saya lihat ya sekarangnya banyak akun-akun yang pegang media sosial itu mereka mau jadi private, yang mau jadikan viral, mau jadi terkenal. Kadang-kadang itu cerita-cerita itu mereka yang dapat itu memang hanya mau tarik orang yang ingin. Ya, jadi sepertinya contohnya saya ada hal-hal yang ini, tapi saya lihatnya sekarangnya zamannya banyak orang yang kepo ya, mau lihat juga. Jadi saya mau ya hanya fokus yang bagian itu saja. Kadang-kadang botolnya karena tidak membuat orangnya memahami sebenarnya, tapi hanya buat mereka akan tertarik saja. Kadang-kadang jadi fake news. Ya,
Kalau kita yang menggunakan media sosial itu kita harusnya sadar ini informasi yang kita dapat itu apakah benar atau tidak, atau hanya informasi yang tertarik orang emotion kita saja. Lalu kalau kita menggunakan, kita harus bertanggung jawab. Yang kita ketik komen orang itu, ya otomatis kita yang kita kata-kata kita muncul di publik. Ya, publik. Jadi banyak orang lihat. Kalau kami sebagai frater komen dengan kata-kata, ya banyak umat lihat. Ya mereka akan Banyak percaya. interpretasi. Ya mereka akan percaya bahwa ini memang benar. Memang karena dikatakan dan diketik oleh Iya, frater gitu. frater, ya. Jadi kami sangat memperhatikan bahwa tentang itu. Larang kasih informasi yang tak baik. Jadi kami harus bertanggung jawab apa kata-kata kami yang umumkan. Baik. Jadi kesimpulan yang bisa didapat mungkin kita harus lebih hati-hati dalam berkomentar gitu ya. Nah, tapi kan di media sosial sendiri tuh ada ruang publik, misal kayak Instagram yang komennya bisa dilihat sama banyak orang, ataupun ada private chat atau grup chat di WhatsApp gitu. Nah, apakah membicarakan orang lain secara tidak pantas meskipun di private chat itu termasuk hal yang salah? Iya. Karena kan orangnya sebenarnya nggak banyak orang tahu, cuma kayak Cuma dengan kita dan orang itu tersebut gitu. Menarik. Well, balik lagi tadi apa yang udah aku mention. Sebenarnya di dunia yang udah kayak gini ini post truth ini kan kayak yang kayaknya apa yang publik, apa yang privat gitu loh. Maksudnya kadang kita juga apa yang sebenarnya terjadi dalam perasaan kita yang sebenarnya privat banget, entah lagi emosi dengan seorang, tapi diungkapkan nih tiba-tiba nggak tahu aja kita latah aja buat status atau apa. Jadi nggak ada hal yang sekarang kabur Membatasi. sebenarnya. Iya, nggak ada yang membatasi dan kabur banget antara yang privat dan yang publik. Maka sebenarnya posisi yang pas adalah ya baiklah di semua lini, di setiap saat, di semua tempat itu, entah itu ranah privat, entah itu ranah publik, jadilah dirimu yang baik dan membuat citra dirimu juga baik, entah di publik, entah di privat. Jadi perkataan-perkataan kita yang baik, pujian-pujian, apresiasi yang kita lakukan di publik, yang kita juga lakukan di privat gitu. Jangan sampai kita punya dua orang yang berbeda. ya, di publik kayak gimana, di privat kayak gimana. Betul. Jangan sampai seperti gitu. Kan itu yang sebenarnya dimainkan oleh algoritma media sosial sekarang, supaya kita kadang juga jadi anonimus yang ofensif ke orang, tapi sebenarnya di dunia nyata kita diam-diam aja kayak gini, udah nggak apa-apa gitu. Maka menjadi diri yang otentik apa adanya dan selalu menjadi orang yang baik dimanapun dan kapanpun itu menjadi hal yang penting sih untuk menanggapi pertanyaan tadi soal privat dan publik. Maka jawabannya adalah ya tidak dibenarkan apa yang kita buat juga di privat itu. Kalau itu pun ngata-ngatain orang atau yang ngurumpiin orang di belakang gitu kan. Walaupun orangnya nggak tahu gitu ya. Betul. Oke, baik, Frater. Oke, jadi mungkin buat our next question nih. Kadang-kadang tuh media sosial sendiri tuh kayak memberikan opsi ya buat kita buat bikin kayak akun anonim gitu, atau mungkin ya akun Bodong. Iya, akun bodong lah gitu. Yang dimana kita tuh di situ bisa dengan lebih bebas lah, seperti ngata-ngatain orang, ngomongin kasar, atau mungkin menyebarkan sesuatu di internet, karena itu tuh cuma ruang publik yang anonim lah sifatnya begitu. Jadi orang-orang itu berlindung di balik keanonimusan akun mereka begitu. Nah, menurut Frater nih, gimana sih biar mahasiswa itu bisa tetap jaga hati nurani dan tanggung jawab moral di dunia digital itu dengan segala opsi dan kebebasannya? Tapi gimana sih biar kita tetap berpegang teguh? Iya, kalau melihat fenomena anonim ini sebenarnya membuat kita sendiri harus tadi mahasiswa juga harus di posisi yang berpikir ulang sebenarnya. Aku ini pakai akun anonim kenapa gitu? Yang perlu dilihat apakah aku mau pengen mengekspresikan diriku
atau sebenarnya apa. Jadi pencarian diri itu bisa jadi itu sebagai akun anonim itu bisa menjadi sumber pencarian diri ya. Jadi kayak aku sebenarnya diriku ini seperti apa. Maka katarsis atau saluran-saluran yang tepat untuk menyalurkan gimana aku mencari potensi diri dan jati diriku sebenarnya gimana ya dengan dunia nyata dan tampil apa adanya dan otentik gitu. Maka kalau anonim pengen ngata-ngatain orang anonim, berarti kan sebenarnya ada yang ditutupi nih dari dirinya. Oh, berarti aku nggak berani nih menampilkan diriku apa adanya gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan juga nih, sepertinya gimana diri kita gitu. Maka kalau kita memang tadi kembali lagi ke awal, kalau kita melihat cipta diriku yang ini dan aku bangga dengan diriku, maka otentik atau yang keaslian diri kita tuh berani kita tampilkan. Menegur orang atau nggak suka dengan orang, ya omong dengan cara yang elegan. Semua punya caranya kok, semua punya seninya kok berkomunikasi. Misalnya aku nggak seneng dengan kamu, ya bisa dengan cara berjumpa atau tadi dengan ngobrol empat mata tadi gitu kan, apa yang katanya Paulus. Jadi lebih enak gitu, lebih nggak misinterpretasi gitu kan. Kadang chat atau apapun lah, komentar itu kan punya rajanya sendiri. Misalnya nih, kamu lagi di mana? Aku lagi pergi. Beda dengan kalau aku bilang aku lagi pergi. Ya, itu kan beda. Itu kan cuma aku yang pergi. Betul, gitu. Kadang cuma ngomong ya gitu doang. Itu jadi misinterpretasi gitu. Maka perjumpaan, ketemu langsung dan tidak berlindung di bawah anonimitas itu sebuah cara yang menurut aku dewasa dan berani deh untuk menghadapi dunia gitu. Itu dalam banget sih. Itu keren banget. Berarti, jadi ya mau kayak gimana pun pencarian jati diri itu alangkah baiknya kita lakukan secara langsung ya Frater. Kalau secara online yang hanya berlindung di balik status online aja berbasis media sosial tuh kayak kurang ngena atau mungkin malah jadinya bisa bumerang, bisa jadi dua kepribadian yang berbeda. Aku di online kayak gini, tapi dia asli ini. Kan lebih baik kalau misalnya ya kita bangun jati diri kita itu ya di dunia yang nyata gitu, supaya ya apa saat orang ketemu kita ya kita apa adanya gitu. Oke, baik Frater. Oke, wow. Kayaknya selama sekitar 1 jam ini kita udah bicara banyak banget dan kita juga udah bisa belajar banyak banget dari Frater tentang cara kita berperilaku di dunia di lingkungan kampus ataupun di dunia digital gitu ya. Ya, Frida. Oke, betul banget itu guys. Dan tentu saja kami juga dan juga teman-teman semuanya pasti juga mendapatkan perspektif yang lebih baru juga dari Frater juga seperti apa dari ajaran gereja dan juga dari kitab-kitab kita gitu teman-teman. Dan di sini mungkin aku juga mau menekankan lagi nih, ternyata menciptakan lingkungan yang aman itu bukan hanya tugas pihak kampus atau mungkin orang tertentu saja. Tapi itu juga merupakan tanggung jawab kita gitu sebagai mahasiswa dan juga sebagai sesama citra Allah gitu. Oke, sebelum kita tutup podcast hari ini, mungkin Frater Huy dan Frater Tias boleh ngasih closing statement dulu. Apa pesan dan harapan Frater bagi mahasiswa supaya semakin berani menjadi pribadi yang peduli, saling menjaga dan membangun lingkungan kampus yang aman? Dari saya dulu. Boleh. Kita itu adalah orang yang sudah dicintai oleh Tuhan. Jadi kita harusnya mencintai orang lain seperti Tuhan cinta kita. Maka kita harus membangun budaya yang cinta kasih seperti Tuhan melakukan kita. Yesus Kristus juga turun untuk kita menjadi manusia seperti kita. Dan dia untuk coba membangun budaya perjumpaan, budaya kecintaan. Dia coba untuk membantu kita. Rasanya ini ada Tuhan yang bersih cinta dan accept mereka, menerima mereka. Maka itu kita yang zaman ini, manusia yang zaman ini diciptakan oleh Tuhan, oleh cintaan dia. Maka kita harus
melakukan apa yang dia melakukan untuk kita. Harapan saya itu adalah semoga semua orang-orang yang manusia kita sekarang lebih buka lagi, maju lagi, di mana mereka tampil hadiah di sana itu mereka senyum, smile untuk tandanya ini saya sangat membuka untuk kalian, untuk kita bersama di rumah kita. Oke, terima kasih Frater Huy. Mungkin dari Frater Yes. Ya, pesan untuk teman-teman muda, gimana caranya untuk tadi peduli dan membuka diri untuk orang lain. Menurut saya menjadi orang muda sekarang itu penuh tantangan, dan ke depan kita punya banyak hal yang perlu kita benahi. Maka datang dan buka diri itu, dan mau berani untuk dibentuk dengan segala macam tantangan itu penting, supaya ada resiliensi dari dalam diri kita dan bisa menjalani hidup kita dengan lebih bahagia dan lebih tenang gitu. Dan tadi yang paling penting, golden rule itu menjadi hal yang penting bagi diri kita. Apa yang ingin orang lain lakukan untuk kita lakukan untuk orang lain. Dan juga jangan lupa apa yang dikatakan Frater Huy tadi, saya setuju banget, budaya perjumpaan. Maka lakukan perjumpaan dengan teman-teman seiman, dengan banyak orang juga gitu. Mengapa saya dari tadi menekankan teman seiman? Karena mereka lah yang menjadi teman seperjalanan kita, kalau kata Paul Franciscus. Maka berkumpul bersama teman-teman di kampus yang seiman, masuk dalam perkumpulan, dalam komunitas, misalnya KMKT gitu, itu menjadi hal yang penting untuk teman-teman kedepankan dan juga pikirkan, supaya kita dari komunitas kecil gitu, itulah kita membuat perubahan dan cinta yang besar untuk orang banyak gitu sih. Kata-kata yang sangat bagus. Betul banget ya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi yang sangat besar kepada Frater Huy dan juga Frater Tias atas sharing ilmu dan juga refleksi yang sudah diberikan nih pada podcast kali ini. Nah, semoga apa yang kita obrolin tadi itu tidak berhenti menjadi diskusi aja nih teman-teman dan juga Frater, tapi diharapkan juga bisa menjadi aksi nyata gitu bagi kita semua untuk menghadirkan kasih yang lebih melindungi di kampus maupun di dunia digital. Nah, bener banget Rido. Dan buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, semoga kita semua bisa semakin berani menjadi rumah aman bagi sesama lewat perkataan, tindakan, maupun kehadiran kita di kehidupan sehari-hari. Oke, baik teman-teman, mungkin sebagai penutup kita akhiri podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.